bersyukur Bapa, saatnya merenungkan kitab Kisah Para Rasul. Kami mohon anugerah belas kasihan-Mu untuk kami mengerti dan menghidupi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, amin. Hai anak-anak, kita jumpa lagi dalam renungan Kisah Para Rasul di Habatus. Yuk kita lanjutkan ke pasal 9 ayat 1 sampai 19a. Nanti semua dibaca di rumah ya. Saat ini kita baca sama-sama ayat kelima. Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Anak-anak, kamu masih ingat nggak peristiwa kematian Stefanus? Dia dilempari batu sehingga meninggal dunia. Waktu itu ada seorang yang namanya Saulus melihat kejadian itu. Dan dia setuju bahwa Stefanus dihukum mati. Siapa sih Saulus itu? Nah, Saulus atau Paulus ya adalah orang Farisi yang taat kepada hukum Taurat. Jadi dia sama aja dengan para imam yang gak percaya kepada Tuhan Yesus. Semenjak Stefanus meninggal dunia, terjadi penganiayaan yang hebat kepada jemaat di Yerusalem yang menyebabkan jemaat tersebar ke seluruh daerah Yudea. Saulus juga berusaha untuk membinasakan jemaat dimanapun mereka berada. Bayangkan ya anak-anak, betapa menakutkannya saat itu. Saulus memasuki rumah demi rumah, kemudian dia menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan dimasukkan ke dalam penjara. Saulus bukan hanya menangkap, tapi juga memukul mereka. Hati Saulus juga berkobar-kobar, tapi bukan untuk memberitakan Injil, melainkan untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Bahkan dia meminta surat kuasa dari imam besar. Surat kuasa adalah surat yang memberikan izin atau kuasa kepada Saulus untuk menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Surat itu akan dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Wah, mengerikan sekali ya adik-adik. Tapi pada saat itu jemaat tidak merasa takut loh. Justru mereka semakin semangat untuk memberitakan Injil. Tuhan Yesus sangat mengasihi orang-orang. Bukan hanya mengasihi orang-orang yang sudah percaya, tapi juga mengasihi orang-orang seperti Saulus. Tuhan Yesus juga tidak menghukum Saulus yang sudah berbuat jahat kepada jemaat. Tetapi Tuhan justru menunjukkan kasih-Nya kepadanya. Waktu itu ya, Saulus dan beberapa orang temannya sudah dekat ke Damsyik. Tiba-tiba ada cahaya yang memancar dari langit mengelilingi dia. Matanya terasa sangat silau sampai ia jatuh ke tanah. Lalu terdengar suara, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Saulus pasti kaget. Lalu ia menjawab, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Nah anak-anak, itu adalah suara Tuhan Yesus. Bagi Tuhan Yesus, setiap orang yang dianiaya oleh Saulus berarti telah menganiaya Tuhan Yesus. Ketika Saulus menyakiti orang percaya, artinya ia juga menyakiti Tuhan Yesus. Orang-orang yang pergi bersamanya terheran-heran karena mereka juga mendengar suara itu, tetapi tidak melihat siapa-siapa. Lalu Saulus berdiri dan membuka matanya, tapi tidak bisa melihat apa-apa. 3 hari Saulus tidak dapat melihat, dan selama itu juga ia tidak makan dan tidak minum. Nah anak-anak, hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus memerhatikan setiap orang, termasuk Saulus yang dikenal sebagai orang yang jahat. Tuhan Yesus mempunyai rencana dalam hidupnya. Tuhan Yesus ingin supaya Saulus bertobat dan mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang sempurna, juru selamat yang mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga dan hidup kekal berkemenangan selama-lamanya.
Demikian juga Tuhan Yesus mempunyai rencana bagi hidup kamu dan saya. Mari kita tetap semangat ya adik-adik. Terlebih hari ini kita akan mengingat lagi kasih karunia Tuhan yang besar di bulan Desember ini. Dia berinkarnasi, dia menjadi bayi yang kecil, bayi yang kelihatannya lemah, tetapi di dalam bayi itulah terkandung seluruh pengharapan dunia. Bayi yang menyatakan kasih Allah yang begitu besar. Puji Tuhan. Habatus hidupku bagi Kristus. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur karena Allah mengasihi Saulus, mengasihi kami juga, mengasihi banyak orang. Biarlah sejak kecil kami senang menceritakan tentang Tuhan Yesus, tentang berita Injil kepada semua orang, kepada banyak orang. Tuhan, pakailah kami sejak kecil untuk memuliakan nama-Mu. Ampuni jika kami sering melanggar perintah-Mu. Berbelas kasihanlah kepada kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.